what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Episode sebelumnya, Sasuke mengeluarkan Susanoo, tapi Susanoo sekarang berbeda, tidak berubah menjadi besar, melainkan seperti baju pertahanan perang cakra yang melapisi dan membentengi tubuh Sasuke, yang menutup wajah Sasuke dengan cakra topeng Susanoo. Berikut memiliki sayap seperti wujud sempurna Susanoo yang besar. Kekuatan dan cakra ini sungguh luar biasa, dengan dilapisi juga tubuhnya dengan api Amaterasu dan petir dari Kirin, ucap Sasuke. Pasukan Sumeaka pun sangat kaget. Mereka merasakan cakra yang ada di diri Sasuke yang menakutkan dan menakutkan. Sasuke pun langsung mengayunkan tangannya yang memegang pedang dari Susanoo. Alhasil tebasannya pun menembus pasukan Sumeaka dan tanah dari bumi. Di sini Sasuke berkata, aku harus berhati-hati menggunakan cakra ini. Sedikit saja aku menaikkan kekuatanku, maka desa pesisian Konoha akan hancur. Aku harus bisa mengontrol kekuatan baruku ini, ucap Sasuke. Di sini cerita beralih ke Hima dan tim Shikadai berada. Di sini tim Shikadai mengatur strategi untuk bisa melawan pasukan Sumeaka, apalagi ada yang bermata Rinnegan. Shikadai berkata, kalian mengerti serentak. Semuanya pun mengerti, tapi tiba-tiba bahaya datang kembali dengan gerakan yang sangat cepat yang tidak terdeteksi oleh mereka. Dari belakang mereka tiba-tiba tangannya berubah bentuk jadi pedang menusuk tubuh Hima. Tim Shikadai pun kaget, celakalah, kata Inojin. Ternyata yang menusuk Hima adalah pasukan Sumeaka dan terkepunglah mereka. Tiba-tiba Kurama atau Kyuubi pun muncul di luar nalar kesadaran Hima dan berkata, tenang saja Hima, kau takkan mati dengan tusukan ini. Hima, apakah kita akan mengamuk? Tiba-tiba saja mata Hima berubah menjadi mata Kyuubi. Berikut cakranya menyelimuti tubuh Hima dan tiba-tiba saja Sumeaka pun kaget dan tidak bisa menggerakkan pedangnya. Dan dikeluarkanlah dari perutnya, hanya ini kemampuanmu makhluk hina, ucap Hima yang sedang dipengaruhi cakra Kurama. Seketika saja Hima dengan cepat memukul Sumeaka sampai menembus perutnya dan berkata, hei para bocah. Di sini maksudnya tim Shikadai, cari tempat perlindungan yang aman, ucap Hima mode Kyuubi, dan tubuh Hima pun yang ditusuk pedang oleh Sumeaka pun berangsur-angsur pulih. Kini Hima dibaluti cakra Kurama yang mengamuk dan menghancurkan para pasukan Sumeaka. Kenapa Hima menjadi seperti Hokage ke-7? Bukankah ada di dalam tubuh Hokage? Kenapa ada di tubuh Hima? Ucap Chocho. Aku pun tidak mengerti, lebih baik kita dengarkan saja instruksi yang Hima katakan. Percuma saja kita membantu. Himawari dan Kyuubi pun karena perbedaan kekuatan kita dan pasukan kadal itu akan menjadi beban Himawari. Lebih baik kita diam saja, ucap Shikadai. Chocho Inojin pun mengangguk dan mengerti kata-kata Shikadai. Di sini Hima yang dipengaruhi Kurama pun menghancurkan setengah pasukan Sumeaka. Ayo Hima, kita hancurkan pasukan Sumeaka itu, ucap Kurama. Di sini cerita beralih kepada Orochimaru dan Kabuto yang sedang mencari tumbuhan obat langka untuk penelitian. Mereka merasakan pertarungan di desa Konoha. Kabuto, apa kau merasakan? Ucap Orochimaru, ya tuan, aku merasakannya. Kau kembali ke tempat laboratoriumku, aku akan ke desa Konoha. Ini perasaan dan insting seperti perang dunia melawan Kaguya, ucap Orochimaru. Kabuto tanpa basa-basi bergerak cepat ke tempat Orochimaru, sedangkan Orochimaru ke desa Konoha. Kita beralih ke Himawari yang masih dikendalikan oleh Kurama. Ketika Kurama akan mencakar tubuh Sumeaka yang bermata Rinnegannya, tiba-tiba saja muncul dua sosok cakra hitam dan menahan cakaran Kurama. Dengan tangannya sontak Kurama kaget dan satu sosok lagi memukul Kurama dengan keras. Sampai tubuh Hima pun terhempas jauh dan menabrak pohon-pohon dan dinding-dinding gunung di kawasan desa Konoha. Hima pun terbangun dengan bersuara mengaung keras sampai pohon-pohon pun hancur. Auman Kurama tersebut dan berkata, sepertinya aku mengenal sosok cakra hitam itu. Hima di luar kesadaran pun berkata, siapa itu Kurama? Dia adalah
seperti kakek Rikudo yang telah menciptakan atau memecah cakra ekor 10 menjadi 9 bagian. Dan aku salah satu dari pecahan tersebut, tapi aku tidak merasakan cakra kakek, malahan cakra yang aku rasakan adalah cakra monster, ucap Kurama. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Hima. Tenang saja Hima, maaf aku sementara pinjam tubuhmu ini supaya aku leluasa mengendalikan kekuatanku karena kita bukanlah aku dan ayahmu. Sambil tersenyum karena waktu dulu ketika kejadian seperti ini ayahmu dan aku saling tarik menarik cakra dan aku pun masih disegel oleh kakekmu. Jadi kekuatanku tidak bisa bergerak leluasa, tapi kau berbeda sekarang, mungkin ini takdir kita. Nah ayo Hima, kita lakukan seperti yang seharusnya aku dan ayahmu lakukan, ucap Kurama. Hima, baiklah Kurama, sekarang kita lakukan apa yang harusnya seorang shinobi lakukan, ucap Hima. Dan Kurama pun menyerang dengan membesarkan cakra aura tangan Hima yang menyelimuti tangannya. Kedua sosok dengan cakra kegelapan milik ekor 10 dengan terjadilah ledakan yang luar biasa. Karena Kurama menggabungkan cakranya dengan cakra Hyuga memiliki Himawari menjadikan kekuatan dan pukulan yang sangat luar biasa. Alhasil terpentalah dua orang tersebut dan menghancurkan sekelilingnya. Apakah serangan kita berhasil, Kurama? Ucap Hima. Aku tidak tahu Hima, yang jelas kita memukulnya dengan pukulan sasaran yang tepat, ucap Kurama. Dan dua sosok cakra hitam itu bangun dan berkata, lumayan juga kau Kyubi, ternyata benar kau memanglah sangat kuat. Dan di sini Kurama pun dibuat kaget, ternyata dua sosok cakra hitam itu adalah Ego Hagoromo dan Ego Hamura. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kakek Rikudo bisa bangkit? Hima lawan kali ini akan terasa sulit. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin, ucap Kurama. Kenapa kau berhenti Kyubi? Aku ingin tahu seberapa kuat monster ekor 9 ini. Tanpa basa-basi saja Hagoromo lagi menyerang dengan menggunakan pukulan tangannya dibaluti cakra petir dan timbul cakra hitam seperti tangan Susanoo. Mode Ego Hagoromo yang setengah jadi yang siap membunuh Hima dengan cepatnya. Bahkan Kurama pun tidak bisa mengelak pukulan yang siap membunuh. Ketika mau mengenai tubuhnya, tiba-tiba saja Boruto di depannya dan menahan tangan dari Ego Hagoromo dengan menggunakan rasengan yang berbentuk black hole yang siap menyerang cakra dan siap dikembalikan kepada musuh. Sontak saja Ego Hagoromo terpental jauh dan menabrak dinding-dinding gunung-gunung ketika Hima melihat Boruto. Kurama pun berkata, untung saja ada dia. Apakah kau mau bicara, ucap Kurama. Ya, aku ingin berbicara padanya. Dan sekitar cakra yang menyelimuti Hima pun kembali berangsur-angsur normal dan berkata, apakah kau Boruto? Ucap Hima, ya aku Boruto yang akan melindungimu sampai mati. Hima, sekarang bukan saatnya bertanya yang tidak penting, tapi bawa teman-temanmu ke tempat yang aman. Mana tanganmu? Dan Boruto pun memegang tangan Hima. Pergilah Hima dengan tim Shikadai, selamatlah orang-orang yang kau anggap mampu untuk dilawan. Aku percaya kepadamu. Sambil tersenyum kepada Hima, baiklah kakak, ucap Hima dengan cepat bergegas ke tempat tim Shikadai berada.